Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu semuanya bagi calon-calon dosen di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya terkait pertanyaan yang sering muncul saat wawancara penerimaan dosen di sebuah kampus atau di sebuah politeknik. Ketika kita mendaftar sebuah lowongan, baik itu lowongan yang memang resmi ataupun kita lowongan yang tidak dibuka secara umum, umumnya kita akan mendapatkan atau kita akan melakukan sesi wawancara. Sesi wawancara ini adalah sesi terakhir yang memang untuk melihat bagaimana potensi si dosen atau si calon dosen ketika dia nanti diterima untuk bergabung dalam suatu program studi di sebuah kampus. Biasanya ada beberapa pertanyaan, namun pertanyaan yang dilakukan oleh si pewawancara yang biasanya dilakukan oleh ketua jurusan atau ketua prodi, biasanya pertanyaan yang tidak struktur atau yang tidak tertata, bukan wawancara seperti beasiswa yang berurutan, tidak seperti itu. Tetapi umumnya pertanyaan tersebut akan memiliki pola-pola yang sama. Saya udah 2 sampai 3 kali malah wawancara di kampus negeri dan swasta. Dan saya rasa pola pertanyaan dan pola apa yang ingin didapatkan oleh si pewawancara atau dosen senior itu sama. Pertanyaan yang pertama adalah coba deskripsikan diri Anda. Coba jelaskan diri Anda, lulusan dari mana, asal dari mana, dan latar belakang pendidikan. Nah, umumnya pertanyaan yang paling ditanya nomor 1 adalah pertanyaan yang memang paling umum. Ketika kita diberi pertanyaan paling umum dan dipersilakan untuk memperkenalkan diri kita, perkenalan kita lakukan dengan singkat, jelas, padat dan jelas. Kemudian masukkan juga unsur-unsur kelebihan yang kita miliki. Contohnya mungkin dari sisi penelitian, sisi publikasi, atau sisi pengalaman. Kemudian jangan memperkenalkan diri terlalu berlebihan ya, atau melebih-lebihkan prestasi yang kita punya. Padahal bisa kita tahu bahwa kita itu adalah dosen muda yang memang belum punya banyak pengalaman. Biasanya pertanyaan pertama tentang perkenalkan diri kamu. Pertanyaan kedua biasanya mengenai mengapa ingin menjadi dosen dan apa motivasi kamu menjadi seorang dosen. Nah, ini pertanyaan yang mudah-mudah tapi kadang juga menjadi sulit. Ketika pewawancara bertanya apa motivasi kamu menjadi dosen, setiap calon dosen muda pasti mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai alasan untuk alasan untuk mengembangkan diri, ada juga yang alasannya untuk mendapatkan pengalaman dan lain-lain. Kalau saya ketika ditanya apa motivasi kamu menjadi seorang dosen, ya saya menceritakan latar belakang saya bisa kuliah S2, beasiswa yang saya dapat, kemudian ketertarikan saya dengan bidang penelitian, dengan bidang penulisan, kemudian ketertarikan saya dengan bidang pendidikan, dan motivasi saya yang ingin mencapai gelar akademik tertinggi. Jadi itu yang saya ceritakan. Nah, apabila kita memang menjawab sesuai dengan apa yang kita alami, insya Allah untuk pertanyaan kedua menjadi lebih mudah untuk dijawab. Pertanyaan ketiga, biasanya pertanyaan ketiga adalah ditanya apa pengalaman kerja kamu, apakah pernah menjadi dosen ataukah pernah menjadi guru SMK atau pendidik. Nah, ini pertanyaan yang memang sangat penting. Bahkan pertanyaan ini yang membuat saya bisa lolos PNS pada waktu itu ya, di 2017 akhir. Karena saat itu si pewawancara, si pimpinan bertanya, apakah kamu punya pengalaman menjadi seorang dosen, dan sebutkan pengalaman mengajarmu itu seperti apa. Nah, saat itu saya menjelaskan bahwa di tahun 2014 saya pernah menjadi seorang guru SMK di salah satu SMK swasta di Sumatera Selatan. Kemudian saya ingin sekolah lagi. Setelah sekolah lagi lulus S2, saya mengabdi di salah satu politeknik swasta yang ada di kota Kebumen. Sehingga boleh dibilang
di apa pengalaman politeknik saya mengajar di politeknik swasta itu menjadi nilai plus bagi saya. Di situ juga saya menekankan bahwa di politeknik Kebumen saya juga diamanahkan menjadi sekretaris prodi D3 teknik otomotif, mesin otomotif dan lain-lain. Sehingga apa ya, pewawancara di pertanyaan ketiga ini tahu bahwa orang ini punya pengalaman. Nah, apabila kita memang dosen baru dan benar-benar belum pernah mengajar, ketika ditanya apakah sudah punya pengalaman, ya kita jawab bahwa kita memang belum punya pengalaman menjadi seorang dosen. Tapi kita siap belajar untuk menjadi seorang pendidik, siap menuntut ilmu, siap menimba pengalaman dari para senior dan lain-lain. Intinya tunjukkan tekad bahwa kalian ingin belajar apabila kalian memang belum punya pengalaman. Karena waktu CPNS, seleksi CPNS saya lihat di yang saya alaminya di 2017 dari 6 pendaftar di situ 3 yang diterima. Nah, ada satu calon dosen yang mempunyai pengalaman. Dia mengajar di kampus salah negeri terkenal. Sedangkan satu lagi hanya punya pengalaman sebagai guru SMK, bukan sebagai dosen. Tapi kok malah yang ini yang diterima, malah yang guru SMK yang malah lolos menjadi dosen CPNS atau PNS, bukan yang punya pengalaman tadi. Ternyata yang punya pengalaman tadi tidak mampu mendeskripsikan dirinya secara utuh. Kemudian dia tidak mampu menunjukkan hasil-hasil publikasi atau penelitiannya selama menjadi dosen. Sedangkan yang guru SMK tidak mempunyai publikasi, yang mungkin dinilai sedikit wajar ya, karena memang bukan sebagai dosen. Tapi yang guru yang tadi mengabdi sebagai dosen kok tidak punya publikasi, sehingga menjadi tanya-tanya besar bagi pewawancara apakah dosen ini bisa lebih produktif ketika nanti dipindahkan atau mengabdi di kampus yang dia tuju tersebut. Pertanyaan keempat saya ditanya terkait dengan apa yang kamu ketahui tentang kampus ini. Nah, itu pertanyaannya. Waktu saya daftar di salah satu universitas negeri di Bandung, waktu itu saya gagal wawancara, saya juga ditanya itu, apa yang kamu tahu tentang status kampus ini? Apakah Satker kah, atau satuan kerja, ataukah BLU, ataukah PTNBH? Nah, PTNBH, BLU dan Satker adalah status kampus. Jadi setiap kampus itu mempunyai status yang berbeda. Kalau Satker adalah satuan kerja, mungkin kampus ini adalah kampus yang baru atau kampus yang memang lagi berkembang. Kalau BLU, Badan Layanan Umum, kampus yang memang sudah bertahap menjadi kampus yang lebih mandiri. Contohnya mungkin universitas Negeri Surakarta dan lain-lain, yang Universitas Negeri Sriwijaya, ada juga Politeknik Negeri Sriwijaya dan lain-lain. Tapi yang kampus yang paling tertinggi atau yang paling yang paling tinggi lah statusnya adalah PTNBH atau berbadan hukum. Nah, ini seperti UGM, ITB, sekarang UPI dan beberapa kampus lain. Nah, kalau PTNBH adalah kampus yang memang mengelola keuangannya secara lebih mandiri. Sehingga boleh dibilang perekrutan dosen, perekrutan tendik, penerimaan mahasiswa dilakukan secara mandiri. Nah, sehingga kita sebagai calon dosen untuk pertanyaan keempat harus tahu kita itu mendaftar status kampus atau politeknik yang kita tuju ini apa statusnya. Jangan sampai kita tidak tahu, karena status kampus tadi akan mempengaruhi pemasukan atau salary atau gaji seorang dosen tadi. Itu juga harus kalian pelajarin apabila kalian tertarik untuk mendaftar di sebuah jurusan atau sebuah prodi di sebuah kampus, terutama kampus-kampus yang besar. Yang kelima, kita akan ditanya spesifik tentang bidang ilmu kita. Contohnya pertanyaan yang kelima, setelah ditanya kampus, saya pernah ditanya apa mata kuliah yang ingin kamu ampu nantinya. Kemudian jelaskan sertifikat kompetensi yang kamu miliki. Saya ditanya itu pada waktu itu, sehingga saya menunjukkan beberapa sertifikat kompetensi yang tidak banyak pada waktu itu karena saya baru menjadi dosen. Kemudian saya juga ditanya tentang mata kuliah apa yang saya ampu. Makanya sebelum kita wawancara, baca dulu kurikulum
kampus atau program studi yang kita tuju, sehingga jangan sampai kita tidak tahu mata kuliah yang kemungkinan akan kita ampuh. Jangan sampai kita lawan tidak tahu siapa yang akan kita lawan, itu sangat minus di mata pewawancara. Itu pertanyaan kelima. Pertanyaan keenam biasanya di pertengahan saya pernah disuruh melakukan langsung micro teaching, baik untuk mata kuliah yang kamu ingin ampuh. Apakah kamu sudah mempersiapkan PPT-nya? Coba presentasikan sedikit slide yang kamu buat. Coba presentasikan tentang mata kuliah ini atau tentang materi ini. Jadi kita langsung disuruh untuk pura-puranya mengajar. Sehingga ketika kita disuruh micro teaching, ada poin-poin yang memang harus kita tekankan atau kita utamakan. Yang pertama, ketika pembukaan, utamakan kita membuka dengan tenang dan lain-lain. Kemudian kita coba menjelaskan materi yang benar-benar kita pahamin. Yang selanjutnya jangan pernah tidak melakukan feedback kepada peserta didik. Jadi ketika kita micro teaching, pandangan mata kita harus tertuju kepada para dosen penguji atau pewawancara kita. Karena seolah-olah mereka adalah siswa dan seolah-olah kita berani untuk menatap siswa. Jangan hanya menunduk, menjelaskan hanya menunduk. Kemudian juga ajukan feedback pertanyaan. Apakah tunjuk salah satu dosen yang pura-puranya mahasiswa, apakah dia mengerti tentang materi yang kamu sampaikan. Itu jangan sampai penyampaian ini seperti pidato, lurus saja tanpa adanya intonasi suara, tanpa adanya feedback kepada anak-anak, sehingga nanti terkesan tidak menarik. Nah, itu poin yang saya dapat ketika saya wawancara. Jadi poin micro teaching sangat penting. Kemudian yang poin ketujuh, saya juga ditanya apakah sudah mempunyai publikasi jurnal nasional atau internasional. Kemudian ditanya juga apa perbedaan seminar dan apa perbedaan proceeding seminar dan apa perbedaan dengan jurnal. Sehingga di situ, nah itu poin kekuatan saya, sehingga saya sangat paham bahwa publikasi bagi dosen sangat penting. Memang banyak hal-hal penting lain, tapi salah satu yang paling penting adalah publikasi. Sehingga saya menceritakan bagaimana saya mendapatkan hibah penelitian, dilibatkan dalam hibah penelitian payung dosen saat tesis, kemudian dilibatkan juga dengan publikasi. Saya sempat seminar di Malaysia, saya sempat melakukan seminar internasional dan lain-lain. Sehingga itu akan menjadi poin lebih kalian. Kalau saat ini kita masih S2, coba untuk banyak-banyak publikasi, coba untuk banyak-banyak seminar, sehingga itu akan menjadi menjadi hal yang nanti mungkin akan menarik perhatian bagi para senior kita atau dosen senior yang akan mewawancarain kita. Yang kedelapan, ketika kita mendaftar di kampus yang bukan dari kampus yang home base-nya, misalnya saya di Palembang, saya mendaftar di kampus Jawa, kadang-kadang saya ditanya, mengapa tertarik untuk mendaftar di Jawa? Kenapa nggak pulang ke home base kita masing-masing? Kita harus mampu menjelaskan alasan kuat mengapa kita lebih memilih kampus Jawa. Mulai dari mulai dari fasilitas, mulai dari kesempatan, kemudian mulai dari motivasi kita kenapa kita berani untuk di luar dari daerah kita masing-masing. Itu poin yang sangat penting. Kemudian yang kesembilan, saya sempat ditanya tentang fasilitas. Ketika pertanyaannya seperti ini, ketika kamu mengajar di sebuah praktikum ini alatnya tidak ada atau alatnya terbatas, apa yang kamu lakukan? Itu pertanyaan yang sulit dan menjebak. Yang saya jawab adalah saya akan belajar atau membuat media pembelajaran sederhana yang intinya tetap akan meningkatkan kompetensi anak-anak. Kemudian juga saya mengatakan saya siap untuk mengajak anak-anak observasi ke tempat-tempat yang memang industri yang linear dengan mata kuliah yang saya ampuh. Sehingga sebagai dosen jangan terpaku dengan kekurangan alat, jangan terpaku dengan kekurangan bahan mengajar. Kita harus kreatif dan kita harus berani. Sehingga kreatif dan berani ya sesuai dengan bidang itu yang mungkin dihargai oleh pewawancara kita pada saat itu. Itu adalah poin-poin wawancara yang saya
4 kali saya wawancara enggak jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang saya bahas ini, tentang dari alat, kemudian tentang dari status kampus, tentang dari publikasi dan lain-lain. Yang ke-10, saya paling juga sering ditanya terkait tentang S3 atau tentang kuliah lanjut. Perlu diketahui kalau di kampus yang sudah besar, kadang-kadang dosen muda seperti kita tidak akan dikasih jam mengajar yang banyak, tapi dia disuruh untuk sekolah dulu. Sekolah S3 dulu, sudah doktor baru fokus mengajar dan fokus mengejar profesor. Tapi kalau di kampus yang baru berkembang atau kampus baru, kalian akan fokus pada mengajar dulu baru kuliah. Karena kita kan mengembangkan kampus dulu. Dosen banyak baru kita diizinkan kuliah. Sehingga akan berbeda pertanyaannya. Ketika kita mendaftar di kampus yang besar, tunjukkan ketertarikan kalian untuk kuliah secara cepat atau kemampuan kalian untuk dapat kuliah di luar negeri. Karena beberapa kampus saya lihat kalau umurnya di bawah 35 atau 30 sampai 35 biasanya harus ke luar negeri dulu kuliahnya. Karena apabila kita kuliah dari luar negeri mungkin akreditasi akan lebih bagus. Cuman lulusan dari dalam negeri juga tidak kalah bagus. Intinya yang membuat bagus atau tidak bagus ya tadi hasil publikasi, hasil karya disertasi terakhir, dan bagaimana dosen ini bisa mengembangkan ilmunya untuk prodi yang akan diampu saat ini. Itu intinya. Jadi saat ditanya saya pada waktu itu apa ketertarikan kamu tentang S3, saya menjelaskan saya pernah mendapatkan beasiswa sini tapi saya tidak berangkat ke luar negeri. Kemudian saya berharap suatu saat apabila memang kampus sudah terbangun, sistem sudah terbangun, saya tetap ingin sekolah lagi untuk mengejar gelar tertinggi saya, untuk meningkatkan kemampuan saya. Karena boleh dibilang ketika kampus memiliki banyak lulusan doktor, itu akan meningkatkan akreditasi juga. Karena di poin tridharma pertama pendidikan ada sub tentang kompetensi dosen atau peningkatan SDM, itu sangat penting. Itu adalah 10 pertanyaan yang paling penting dan paling sering keluar menurut saya. Sehingga apabila 10 pertanyaan tadi dijawab dengan baik, 10 pertanyaan tadi berjalan dengan lancar, insya Allah kalian bisa diterima sebagai dosen muda di suatu kampus. Cuman perlu diingat, kadang-kadang ada beberapa kampus yang memang ingin melihat potensi dari seorang dosen muda. Apakah dosen muda ini mempunyai kemampuan atau tidak, cocok atau tidak, dan lain-lain. Sehingga apabila memang kita ditolak di suatu kampus, anggap itu suatu hal positif bahwa mungkin kampus ini bukan lingkungan yang cocok bagi kita. Karena apabila kampus itu menerima kita tapi lingkungan tidak cocok, kita juga akan terbeban. Sehingga kita juga menjadi dosen yang tidak berkembang. Intinya itu yang saya rasakan. Harapan saya semoga teman-teman yang sedang S2 atau yang S1 tapi ingin kuliah lagi, untuk mengingat-ingat apa yang saya sampaikan pada hari ini. Tidak ada hal yang paling penting kecuali kalian harus bekerja sesuai dengan bidang kalian. Apabila tidak, kita akan terbeban dan kita tidak akan betah bekerja di situ. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Sekarang sudah menyentuh awal 500 subscriber. Semoga bisa mencapai 1000 subscriber pertama. Terima kasih atas dukungan teman-teman, mahasiswa, dan sahabat-sahabat semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.